Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Wirikantara dan teman saya Binandi Walzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang job safety analysis praktikum pengujian beton di mata kuliah Dalil dan Praktikum Pengujian Bahan yang diampu oleh Bapak Emriza Bila Pratama STMM. Sebelumnya saya mau memberitahu kalau teman saya Bintan ini ada sedikit masalah, jadi di sini mempresentasikan saya. Pendahuluan. Pertama, pendahuluan laboratorium merupakan tempat aktivitas ilmiah untuk melakukan suatu percobaan atau eksperimen, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun percobaan ilmiah. Dan di Fakultas Teknik ini, dalam kegiatan laboratorium, berbagai potensi bahaya dan kecelakaan kerja sering dijumpai. Kecelakaan kerja adalah suatu insiden yang tidak terencana, tidak terkontrol, dan tidak diberikan sebelumnya, sehingga dapat mengganggu aktivitas kegiatan dalam kegiatan praktikum di laboratorium. Di sini yang pertama ada asesmen tempat kerja. Yang pertama ada masuk ruang laboratorium praktik, dan kedua masuk ruang praktik. Ini potensi bahayanya suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius, tidak menggunakan masker, tidak mengatur jarak aman. Dan yang keempat, tidak mencuci tangan. Alat praktikum terjatuh, sampel agregat halus terjatuh dan berterbangan. Lalu ada pengambilan material dan presentasi bayinya, sampel agregat kasar batuan terjatuh, sampel semen terjatuh, tidak hati-hati. Lalu ada juga partikel semen dan agregat halus pasti berterbangan sehingga mengenai anggota tubuh. Dan sampel agregat kasar terjatuh berserakan, adonan campur mengenai anggota tubuh. Ada juga potensi tangan mengenai mesin yang berputar. Agregat dalam mesin dapat terpental keluar sehingga bisa mengenai anggota tubuh. Ketidakhati-hatian. Lalu di sini penilaian risiko digunakan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan nilai tingkat tinggi dan nilai tingkat keparahan. Tabel 2 ini adalah nilai tingkat kemungkinan terjadi. Dan kemungkinannya yang nilai yang mendapatkan nilai 5 adalah kriteria almost certain dan dijelaskan terjadi setiap saat. Dan poin 4, nilai 4 frequently sering terjadi, dan poin 3 possible terjadi sesekali. Lalu 2 unlikely jarang terjadi, dan yang satu rare yang sangat jarang terjadi. Lalu di tabel 3 ini ada nilai tingkat dampak. Tingkat dampak yang diperlukan di poin 1 keterangannya adalah insignifikan, yang tidak terjadi cedera atau kerugian material minimum. Yang kedua ada minor, yaitu cedera ringan dan kerugian material sedang. Yang ketiga ada moderate, cedera sedang dan kerugian material besar. Lalu yang keempat ada major, cedera berat, kerugian material besar dan dapat menimbulkan gangguan produksi. Lalu kelima ada ekstrim. Ini ekstrim cedera fatal, kerugian material sangat besar dan produksi terhenti. Lalu ini klarifikasi pengendalian risiko dapat dilakukan dengan sejumlah alternatif berikut, yaitu eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan secara permanen sumber bahaya sehingga risiko kecelakaan tidak terjadi. Lalu substitusi. Substitusi dilakukan dengan menggantikan bahan atau peralatan dengan alternatif lain yang menimbulkan risiko yang lebih kecil atau minimum. Lalu ada rekayasa teknik. Rekayasa teknik ini dilakukan dengan mengubah struktur suatu objek untuk mencegah seorang terpapar potensi bahaya. Pengendalian estimasi yaitu dilakukan dengan menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan seorang terpapar potensi bahaya. Lalu ada alat pelindung diri yang dilakukan dengan memberikan proteksi kepada seorang untuk menghindari paparan potensi bahaya yang timbul selama bekerja. Ini ada tabel 5 analisis risiko dan pengendalian risiko.
Tadi yang suhu tubuhnya melebihi 38 derajat, tidak menggunakan masker, tidak mengatur jarak aman, yaitu potensinya terpapar virus COVID-19. Lalu tidak mencuci tangan juga, dan bahayanya alat praktikum jatuh tadi, peralatan yang jatuh dapat melukai anggota tubuh, dan sampel agregat lalu yang terjatuh dan berterbangan tadi dapat mengenai mata sehingga mengiritasi mata dan serta saluran pernapasan. Ini juga agregat halus dapat melukai, agregat kasar dapat melukai anggota tubuh, mengiritasi mata, saluran pernapasan, dan anggota tubuh lainnya. Fungsi tangan mengenai mesin yang berputar tadi bisa menimbulkan luka memar yang serius pada anggota tubuh yang dikena mesin, ketidakhati-hatian, menimbulkan luka memar akibat terjepit. Lalu ini ada diagram lingkaran di samping nilai penilaian risiko yang dapat pada lokasi observasi paling tinggi oleh risiko rendah sebesar 43,86%. Sedangkan untuk risiko menengah atau moderate persentasenya adalah 33,33%. Serta nilai paling rendah adalah pada risiko tinggi yakni sebesar 23,81. Dan ini ada diagram persentase pengendalian risiko kecelakaan kerja yang dilakukan didominasi oleh langkah pengendalian dengan rekayasa teknik sebesar 47,62%. Kemudian untuk pengendalian penggunaan APD persentasenya adalah 38,57% dan pengendalian dengan cara administratif sebesar 23,81%. Lalu kesimpulannya, yang pertama terdapat sebanyak 21 kegiatan pada lokasi observasi di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Malang yang teridentifikasi. Lalu yang kedua ada resiko kecelakaan kerja yang teridentifikasi terbagi dalam 48,3% untuk risiko rendah, 33,3% untuk menengah, dan 28,81% untuk risiko tinggi. Lalu yang terakhir upaya pengendalian risiko, upaya diklasifikasi dan sebagai pengendalian rekayasa teknik sebesar 47,62% dan pengendalian dengan penggunaan APD sebesar 38,57% dan pengendalian dengan cara administratif sebesar 23,81%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.